Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Sari. Saya dari kampus 3 Semarang Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini kegiatan yang akan saya lakukan yaitu ingin mengetahui nih perkembangan anak-anak ibu, di mana di sini yang bertemakan itu perkembangan psikososial anak yang berumur 6 sampai 12 tahun. Baiklah Bu, anak ibu umurnya berapa ya Bu? Semuanya. Kalau yang ini berapa? Yang ini 7, yang ini 6, yang ini 6 bulan. Berarti udah lengkap ya Bu. Baiklah Bu. Jadi tema penyuluhan kita pada kali ini yaitu ada perkembangan psikososial anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, yang ini siapa namanya Bu? Yang ini Mutiara. Yang ini? Yang ini Nada. Di sini di sini ada leaflet yang bisa kita lihat. Di sini pertama-tama ada perkembangan motorik kasar anak. Jadi perkembangan motorik kasar ini seperti anak-anak kita ini seperti gemar bermain sepeda, sepatu roda, berlari-lari, melompat dan berenang. Nah, jadi dari anak ibu nih ada nggak yang perkembangan dari motorik kasar dari salah satunya? Salah satunya bermain-main apa saja anak ibu? Sepeda, berlari, melompat, berenang. Berarti anak ibu sudah termasuk pada motorik kasarnya sudah lengkap juga ya Bu. Yang kedua di sini perkembangan anaknya ada motorik halus. Di sini motorik halus ini seperti dia itu menulis dengan merangkai huruf, menguasai keterampilan lebih besar misalnya bermain video atau games, dan kemampuan bermainnya komputer, menggambar dan lain-lain. Nah, dari motorik halus ini ada nggak yang anak-anak ibu cobakan? Ada, video game ada, menggambar ada, kita nggak ada. Berarti psikologi anak ibu dari motorik kasar dan motorik halus sudah bagus ya Bu. Kemudian ya di sini ada penjelasan sedikit apa sih yang anak bisa lakukan. Jadi anak yang berumur 7 tahun atau 6 tahun ini yaitu yang bisa dia lakukan dia itu bisa berkomunikasi, mengembangkan sedikit keterampilannya, meningkatkan rasa percaya diri, suka membina hubungan dengan teman sebaya. Apakah anak ibu sudah termasuk pada yang saya bacakan tadi? Berarti sudah ya Bu. Membina hubungan dengan teman-teman, meningkatkan rasa percaya diri sudah. Berarti psikologi anak ibu sudah bagus ya Bu. Di sini ada nih Bu masalah-masalah yang terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Yang pertama ada namanya eurenesis, di mana eurenesis ini seperti anak ibu mengompol di sekolah. Tapi ini mengompol di sekolah ini hanya terjadi pada 15% anak usia 6 tahun, 35%-nya kalau usia 12 tahun itu anak ibu apakah ada mengompol di sekolahnya Bu? Ada anak. Nggak ada. Berarti anak ibu sudah pintar berarti ya Bu. Nah, yang kedua ada namanya enklopesia, yaitu dia itu ada kebocoran feses atau persisten yang terjadi pada anak cuman hanya 1,5% pada anak kelas 2 SD. Nah, apakah anak ibu sudah mengalami hal tersebut? Fesesnya keluar pada saat di jam persekolahan? Tidak. Pasti tidak ada ya Bu. Nah, di sini kebanyakan tuh anak laki-laki yang sering memiliki masalah mengompol dan konstipasi ini. Kalau misalkan anak perempuan ada tapi jarang itu. Nah, kemudian ada nutrisi anak, di mana di sini saya akan menganjurkan pola makan sehat anak dan membantu pilih makanan anak yang positif. Ini meningkatkan anak dan memberi asuh mereka untuk membatasi makanan saji. Jadi ibu kurangi makanan cepat saji untuk anak. Apakah anak ibu makanan hidangan ibu atau begitu juga? Seimbang ya. Berarti nanti dikurangi untuk makanan-makanan cepat saji itu, mending kita yang membuat. Ya. Jangan terlalu kebanyakan. Ya, deh? Ya.
Kemudian di sini pada kesehatan anak kita ada yang namanya meningkatkan perawatan diri dan kebersihan, memantau anak terhadap masalah perilaku. Kemudian ada bimbingan antisipasi. Di sini anak mengerjakan tentang pubertas. Kita akan mengajarkan kepada anak pubertas anak dan semua perubahan emosi serta fisiknya. Jadi kita sebagai orang tua nih Bu, kita tuh mengajarkan anak-anak kita tentang bimbingan antisipasi untuk mereka. Kan sekarang kan banyak tuh di luaran kan anak yang ada yang memegang alat-alat vitalnya, ada yang memegang yang tidak perlu dipegang. Nanti caranya yaitu kita mendidik anak kita, contohnya seperti ini, nah gitu kan, yang ini kalau misalkan dipegang oleh laki-laki nanti teriak ya gitu. Jadi anak disuruh teriak, jadi anak tersebut sudah tahu mana yang tidak boleh, mana yang dibolehkan. Jadi di sini ada nih Bu, penyakit yang rentan pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Jadi penyakit apa sih yang rentannya? Yaitu ada cacingan, ada flu, ada malnutrisi, ada penyakit gondok, cacar air, cedera karena kecelakaan. Seperti anak-anak usia ini kan gemar bermain sepeda atau lari-larian, nanti kalau misalkan jatuh kan cedera. Palingan cedera seperti itu. Setelah itu ada infeksi mata, ada demam, ada campak dan rubella. Dari yang disebutkan tadi macam-macam penyakit ini, ada nggak yang pernah anak ibu alami penyakitnya semasa umur dia saat sekarang? Ada. Yang mana? Yang pertama cacingan, Iya. flu ada, cedera karena kecelakaan, misalnya bersepeda, lari-larian ada, demam bukan demam berdarah. Baiklah Bu, di sini bisa saya sarankan yaitu imunisasi yang bisa kita anjurkan pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Yang pertama tuh ada imunisasi polio dan ada imunisasi DPT namanya. Baiklah Bu, sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan Ibu kalau ada Ibu tanyakan atau masih ragu perkembangan anak, bisa ditanyakan. Kemudian di sini ada juga perkembangan psikososialnya, di mana hubungan dengan orang terdekat anaknya meluas, hubungan dengan orang lain itu dia meluas, banyak wawasan dengan orang lain. Setelah itu anak usia sekolah ini secara normal telah menguasai 3 tugas, yaitu ada bisa kepercayaan, otonomi, dan inisiatif. Jadi anak ibu sudah termasuk nggak pada kategori yang Salah satunya sudah. sudah ya Bu. Kemudian di sini ada peningkatan kesejahteraan. Ini menganjurkan keluarga untuk mengikuti rekomendasi untuk membawa anak ke perawatan anak sehat, ada screening dan ada imunisasi. Apakah anak ibu sudah pergi ke perawatan anak atau sudah diimunisasi Bu? Sudah ya Bu. Kemudian ada nutrisi anak, di mana di sini saya akan menganjurkan pola makan sehat anak dan membantu pilih makanan anak yang positif. Ini meningkatkan anak dan memberi asuh mereka untuk membatasi makanan siap saji. Jadi ibu kurangi makanan cepat saji untuk anak. Apakah anak ibu makanan hidangan ibu atau begitu? Seimbang ya. Tapi nanti dikurangi untuk makanan-makanan cepat saji itu, mending kita yang membuat. Ya. Jangan terlalu kebanyakan. Ya deh. Ya. Kemudian di sini pada kesehatan anak kita ada yang namanya meningkatkan perawatan diri dan kebersihan, memantau anak terhadap masalah perilaku. Kemudian ada bimbingan antisipasi. Di sini anak mengerjakan tentang pubertas. Kita akan mengajarkan kepada anak pubertas anak dan semua perubahan emosi serta fisiknya. Jadi kita sebagai orang tua nih Bu, kita tuh mengajarkan anak-anak kita tentang bimbingan antisipasi untuk mereka. Kan sekarang kan banyak tuh di luaran kan anak yang ada yang memegang alat-alat vitalnya, ada yang memegang yang tidak perlu dipegang. Nanti caranya yaitu kita mendidik anak kita, contohnya seperti ini.
boleh, mana yang dibolehkan. Tuh. Nah, jadi di sini ada nih Bu, penyakit yang rentan pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Nah, jadi penyakit apa sih yang rentannya? Yaitu ada cacingan, ada flu, ada malnutrisi, ada penyakit gondok, cacar air, cedera karena kecelakaan, seperti anak-anak usia ini kan gemar bermain sepeda atau lari-larian, nanti kalau misalkan jatuh kan cedera. Nah, palingan cedera seperti itu. Nah, setelah itu ada infeksi mata, ada demam, ada campak dan rubella. Nah, dari yang disebutkan tadi macam-macam penyakit ini, ada nggak yang pernah anak ibu alami penyakitnya semasa umur dia saat sekarang? Ada. Yang mana? Yang pertama cacingan, Iya. flu ada, cedera karena kecelakaan, misalnya bersepeda, lari-larian ada, demam bukan demam berdarah. Coba. Baiklah Bu, di sini bisa saya sarankan yaitu imunisasi yang bisa kita anjurkan pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Yang pertama tuh ada imunisasi polio dan ada imunisasi DPT namanya. Nah, baiklah Bu, sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan Ibu kalau ada Ibu tanyakan atau masih ragu untuk perkembangan anak, bisa ditanyakan.